terima kasih kepada ya, kita mengucap syukur dan terus berdoa setiap pagi untuk kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Hanya karena kasih dan anugerahnya kita tetap bisa tampil, kita bisa tetap join setiap pagi di channel Worshipers of God. Baik saudaraku, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini bersama-sama kita memuji serta menyembah Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Rosa Megalina, dan nanti kita akan mendengarkan pesan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Bendris Tajuno. Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Ya, amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini ya. Begitu luar biasa pesannya, dan saudaraku, kita akan segera mulai persekutuan kita pagi hari ini dan kita akan buka dalam doa. Bu Astuti, mohon bantu buka dalam doa. Silakan Bu. Baik, mari kita satu hati dalam doa. Selamat pagi Bapa yang baik, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus ketiga yang esa. Di dalam Yesus Kristus kami memuliakan nama-Mu, memuji dan menyembah-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam. Kami boleh istirahat, dan pagi ini boleh bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang terus Tuhan pulihkan. Semua yang kami kerjakan hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Khususnya pagi ini kami bersekutu, bersehati, berdoa bersama-sama, sharing, dan mendengar suara firman-Mu. Tuhan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu, baik yang melayani maupun kami yang mendengarkan, yang dilayani, semua dalam satu kasih. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan semua peralatannya, mass media yang ada semuanya Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya kuasa Tuhan sendiri yang melawat setiap kami. Kebenaran firman disampaikannya dengan hikmat Tuhan Bapak, dengan bahasa yang sederhana yang bisa kami mengerti, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak hanya mendengarkan saja Bapak. Terima kasih Bapak, segala kritik apapun yang coba untuk mengalihkan pikiran kami dari firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, buang itu dari pikiran kami ya Tuhan. Biarlah kami belajar untuk saling rendah hati, tunduk pada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan persekutuan kami dari awal pertengahan sampai akhirnya di dalam satu kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami siap untuk beribadah. Amin. Amin. Terima kasih Bu Astuti. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semua. Hari-hari ini kita memuji Tuhan. Kita rindu ya untuk bisa diam di bawah kaki Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku
pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kemurahan, kebaikan, anugerah. Kami bisa memuji nama-Mu Tuhan. Kami bisa mengagungkan Kau Tuhan, karena Kau layak kami puji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Hendra. Oke, Pak Bendris, silakan. Oh, udah dibuka. Oke, sebelum kita mulai berdoa dulu ya. Allah Bapa kami, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur Bapa, pagi ini kami dapat berkumpul kembali menaikkan pujian dan penyembahan kami kepadamu. Kami tetap rindu ingin berada di hadirat-Mu Bapa, sebab Roh Kuduslah jawaban bagi kami. Bapa di surga, urapilah kami semuanya, terutama hamba-Mu yang ingin menyampaikan firman-Mu. Urapilah, layakkanlah kami. Terima kasih Bapa, semua permohonan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus yang agung. Haleluya. Amin. Oke. Kelihatan ya, Pak Indro? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak Bendris. Terima kasih. Luar biasa. Terlihat jelas. Oke, pagi ini saya coba membagikan mengenai Natal, sebab dari pembicaraan antara Pak Hendra dengan guide, katanya waktu di sana di Yerusalem atau di tanah perjanjian, itu adalah bulan 9. Dan mengapa dia mengatakan itu bulan 9? Nah, nanti kita bisa belajar di sini. Ya. Jadi berita-berita mengenai Natal, ya, baik kepada Zakaria, baik kepada Yusuf maupun kepada Maria, itu adalah suatu tanda, ada suatu peristiwa-peristiwa besar di dalam budaya orang Yahudi. Ya, jadi saya mulai hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau saya rubah, hari ini telah lahir bagi kita juru selamat, yaitu Yesus Tuhan di hati kita masing-masing. Saya mulai dengan peristiwa pemberitaan kepada Zakaria. Berita Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia yang memimpin upacara pembakaran ukupan di Bait Allah. Inilah perayaan hari pentahiran, perdamaian yang disebut peristiwa itu adalah Yom Kippur. Dari mana kita bisa tahu peristiwa ini? Ya, di dalam Lukas 1 ayat 5-11 nanti kita bisa baca peristiwa yang di atas ini yang seperti saya rangkum di atas tadi. Ya. Tetapi rombongan Abia, dari kata Abia ini nanti kita bisa mencari apa maknanya. Ternyata pada masa
itu Daud membagi ada 24 rombongan anak-anak Harun yang melayani di Bait Allah. Ya, itu kita bisa baca nanti di Tawarikh 1 Tawarikh 24 ayat 1 sampai 18. Di ayat 10-nya itu menunjukkan kepada rombongan ke-8 Abia. Jadi turunan Abia ini adalah Zakaria nanti. Mereka adalah rombongan ke-8. Nah, peristiwa apa yang terjadi di sana? Dalam Imamat 16:17, di situ mungkin ini harus kita baca, maaf. Tadi kalau kita baca di berita di atas, ya di dalam Lukas, tidak seorang pun nanti yang bisa masuk ke dalam Bait Allah, sebab peristiwa itu adalah peristiwa pentahiran, perdamaian, ya. Nah, di dalam Imamat 16 ayat 17 itu ditentukan, ya. Apa itu? Seorang pun tidak boleh hadir di dalam kemah pertemuan bila Harun masuk mengadakan perdamaian di tempat kudus. Sampai ia keluar setelah mengadakan perdamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaat orang Israel. Jadi peristiwa waktu Zakaria hanya seorang diri masuk ke dalam ruang maha suci. Bapak Ibu kalau tahu, di sana itu kakinya diikat. Sebab satu orang pun nggak boleh masuk ke dalam ruang maha suci. Jadi bila ada sesuatu peristiwa, katakanlah dia meninggal, itu dia ditarik. Nah, apa yang dialami Zakaria? Bisu. Sebab dia bertanya atau seolah-olah tidak percaya berita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Demikian. Nah, kapan peristiwa ini? Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Tisri. Ini adalah ketentuan yang ditentukan oleh Tuhan. Peristiwa pentahiran ini. Ya, saya baca di dalam Imamat 16 ayat 29 dan 30 dikatakan demikian. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7. Bulan ke-7 itu Tisri. Ya, dalam perhitungan kalender Ibrani. Pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 30-nya, karena pada hari itu harus diadakan perdamaian bagimu untuk mentahirkan kamu, kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, peristiwa tanggal 10 ini sudah pasti dalam kalender mereka. Dan peristiwa Yom Kippur itu rata-rata banyak orang-orang Ibrani yang berada di luar negara Israel, mereka akan kembali, ya. Mereka mengadakan korban dan segala macam. Itu hari itu adalah hari pentahiran buat mereka. Mereka berdamai dengan Tuhan. Ya. Kalau di saudara kita, inilah yang ditiru dengan Idul Adha. Mereka mengorbankan binatang. Dan itu. Nah, ini adalah berita kepada Zakaria. Sekarang berita kepada Maria. Apa berita kepada Maria? 6 bulan, ya, di dalam Lukas 1 ayat 26 dikatakan demikian. Ya, 6 bulan kemudian berita itu, setelah peristiwa kepada Zakaria, yaitu berita itu disampaikan kepada Maria. Coba saya cari. Lukas. Lukas 1 ayat 26. Dikatakan demikian. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret.
6 bulan kemudian, artinya 6 bulan setelah berita peristiwa Yom Kippur itu, berita kepada Zakaria, malaikat Gabriel datang memberitakan juga kepada Maria. Ya, itu ada di dalam Lukas 1 ayat 31 sampai 35. Ya, berita yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Ya. Sesungguhnya, nanti saya agak batuk, maaf. Jadi peristiwa akan kelahiran itu disampaikan nanti di dalam Lukas 1 ayat 31 kepada Maria, dan di dalam Matius 1:20 dalam mimpi kepada Yusuf diberitakan oleh juga malaikat yang sama bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki yang dikandung oleh Roh Kudus. Kapan berita ini diterima oleh Maria? Ya, yaitu pada bulan Nisan. Bulan Nisan itu adalah bulan permulaan bagi bangsa Israel. Sejarahnya, perhitungan itu nanti bisa dibaca di dalam Keluaran. Ya, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengorbankan domba dan dioleskan pada tiang-tiang rumah orang Israel, sebab Tuhan akan melakukan tulah ke-10, yaitu tulah akan kepada anak-anak sulung daripada bangsa Mesir akan dibinasakan oleh Tuhan. Itu terjadi pada bulan Nisan. Nanti kalau kita baca, perhatikan, dan disitulah permulaan bangsa Israel mempunyai kalender. Disebut nanti Nisan. Dan Tuhan mengatakan hari ini adalah 14 Nisan. Hari ke-14 pada bulan pertama. Dan sore hari ini olesin, sehingga peristiwa Pesah itu, peristiwa Paskah itu terjadi pada tanggal 15 Nisan. Mengapa? Bangsa Israel dalam pergantian perhitungan bulan harinya itu dia adalah petang, jam 6 sore. Dibanding dengan kita. Kalau kita jam 12 malam pergantian harinya, kalau bangsa Israel ada di jam 6. Itu jam 6, itulah pembagian hari bagi mereka. Demikian ya. Bagaimana dengan tanggalnya? Dari bukti-bukti sejarah gereja mula-mula dan tulisan para bapak-bapak gereja dibuktikan bahwa kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember 4 sebelum Masehi. Bagaimana membuktikan ini? Di sini ada dua pembuktian tadi, yaitu melalui ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Itu dijelaskan nanti bulan Nisan itu kalender Gregorius berada di antara Maret dan April. Sementara Tisri itu September atau Oktober. Nah, di bulan Nisan ini berita itu sampai kepada Maria. Dan 6 bulan kemudian, yaitu bulan Kislev. Bulan 9 perhitungan kalender Yahudi, bulan November atau Desember dalam perhitungan kalender Gregorius. Dan ada yang menghitung, ya, dalam perbedaan itu ada yang menghitung bahwa Nisan yang terjadi di sini, berita sampai kepada Maria itu tepat pada hari Paskah. Itu Pesah bagi bangsa Yahudi. Nah, jadi peristiwa kepada Zakaria tadi, yaitu peristiwa Yom Kippur, berita kepada Maria peristiwa Pesah, dan kelahiran Yesus ada juga peristiwanya, yaitu peristiwa pentahiran atau perdamaian bait Allah yang telah dinodai oleh Epifanus IV, raja daripada Seleukia, yaitu dari pemberontakan Yakobus
Yakub, Yehuda Makabe, bukan Yakub, Yehuda Makabe. Itulah Kislev. Nah, tanggal 25 Kislev ini nanti itu menjadi kemenangan bagi bangsa Israel. Disitulah dirayakan Hari Raya Terang. Kenapa? Di sini terjadi peristiwa. Peristiwa apa peristiwanya? Setelah Yehuda Makabe memenangkan peperangan dengan Antipus IV, Epifanus, ya, dia membersihkan Bait Allah. Di dalam Bait Allah itu ada kaki dian yang bercabang 7. Ya, ada kaki dian yang bercabang 7. Nah, waktu mereka membersihkan dan mau menghidupkan kaki dian itu, minyak zaitun yang tersisa hanya untuk 1 hari. Diisikan minyak itu di dalam kaki dian itu penuh, dan itu hanya untuk 1 hari. Jadi setelah ini nyala, habis, tidak ada lagi minyaknya. Mereka mau mencari minyak di dalam kondisi baru menang peperangan, di mana semua orang kocar-kacir, itu tidak mungkin. Nah, akhirnya mereka pasang sambil membersihkan babi, patung, apa yang dimasukkan oleh raja-raja Seleukias itu, ya, mereka membakar, dan ternyata 8 hari tanpa mereka isi minyak setetes pun, kaki dian itu menyala terus. Itulah peristiwa Hanukkah, ya, peristiwa Hari Raya Terang. Mungkin Bu Rosa tahu itu, ya. Itu kalau di Israel peristiwa ini mereka merayakan lilin, kaki apa di jendela-jendela bangsa Israel, itu Hari Raya Terang bagi mereka. Nah, itu peristiwanya. Itu terjadi 25 Kislev, yaitu antara November dan Desember di dalam kalender Gregorius. Kita lanjut. Bagaimana membuktikan itu? Nah, secara sejarah sebenarnya ada 5, tapi di sini saya ambil 2 saja. Mungkin ada, kalau yang sering belajar itu tahu siapa itu Yosefus. Yosefus itu yang hidup tahun 37 sampai 100 Masehi. Adalah seorang sejarawan bangsa Yahudi. Ya, dia seorang sejarawan. Ya, dia banyak menulis buku, yang terkenal itu Aquatic. Ada lebih kurang kalau nggak salah 15 buku seri. Ya, jadi berdasarkan catatan Yosefus di dalam bukunya itu War 6415 dan Megiot Ta'anit 29b, bahwa pada tanggal 9 Av 823 AUC ini Ab Urbi Condita, setelah berdirinya kota Roma. Jadi pada waktu itu, sebab mereka dijajah oleh Roma, kalender Roma juga yang masuk gitu loh. Atau bertepatan dengan tanggal 5 Agustus 70 Masehi, yaitu peristiwa dihancurkannya Bait Allah. Ya. Alfred Endesheim, seorang Yahudi Mesianik, dalam bukunya The Life and Time of the Jesus the Messiah, menghitung sekitar 75 tahun ke belakang, ditemukan giliran rombongan Abiyah jatuh pada minggu kedua bulan Tisri tahun 3756 tahun Ibrani. Nah, ini pembuktian sejarah. Jadi bulan ke-6 setelah itu jatuh pada 15 Nisan 3757. 15 Nisan, seperti saya katakan tadi, adalah peristiwa Pesyah. Ya. Dan Bunda Maria mulai mengandung Yesus 9 bulan kemudian. Yesus dilahirkan pada tanggal 25 bulan Kislev 3757 tahun Ibrani, atau tanggal 25 Desember 749 Aux. Jadi peristiwa 25 Kislev bisa pas dengan 25 Desember, ini Aux nanti, ini sama dengan ini nih, tahun Masehi Gregorius, ya. Nah, adalah peristiwa lahirnya Kristus.
Demikian juga saya ambil yang kedua, sebenarnya masih ada lagi Irenaeus, Hippolytus dan segala macamnya. Saya ambil lagi satu dokumen penetapan perayaan Natal pertama, yaitu buku dilakukan di Mesir oleh Koptik dalam buku Koptik Didaskalia Apostolorum. Didaskalia ini kayak buku pegangan gitu loh. Katekis kalau bahasa ininya bagi saudara kita Katolik ya. Dokumen gereja Koptik di Alexandria, Mesir yang ditulis dalam bahasa Arab dikatakan, wahai saudara-saudara, tetapkanlah hari-hari perayaan yaitu Natal Tuhan. Kita tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani, 25 bulan ke-9 itu ini tadi, Kislev, yang ini, tanggal 29 bulan ke-4 Mesir. Jadi kalau 25 Kislev berarti sudah sama dengan apa yang ditulis oleh Josephus. Ya, Flavius Josephus. Nah, hal ini disampaikan oleh bisopnya pada waktu itu yang bernama Baba Demetrius, uskup Alexandria, Mesir. Jadi sudah dapat dibuktikan memang kelahiran Yesus itu adalah 25 Desember 4 sebelum Masehi. Jadi bukan 1 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi. Mengapa bisa terjadi perbedaan? Sebab penetapan Masehi atau Gregorius ini itu di abad 15. Dalam perhitungan mereka, di situ ada selisih menit yang mereka tidak hitung. Yang lewat dari perhitungan mereka. Nah, dari perhitungan menit dan bulan Kabisat ini akhirnya ternyata itu terjadinya pada bulan Desember minus atau 4 sebelum Masehi. Jadi bukan 1 Masehi. Ini banyak yang salah di sini. Demikian. Nah, kita lanjut. Apa yang harus kita pelajari dari peristiwa ini? Dikatakan Yesus juru selamat manusia. Yesus anak domba Allah. Yesus terang dunia. Tadi mungkin sudah saya terangin sedikit. Ya, mengapa Yesus lahir 25 Kislev, bangsa Yahudi merayakan hari raya terang. Sehingga Yesus yang lahir pada waktu itu, dia juga berkata, akulah terang dunia. Yohanes 8 ayat 12. Ya. Jadi ada kaitannya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya. Yesus roti hidup. Yesus air kehidupan. Ini terlalu banyak, kita belajar beberapa saja. Ya. Yesus adalah juru selamat. Ya. Dengan kejatuhan manusia dalam dosa, mohon maaf saya agak sedikit flu ya. Jadi agak batuk-batuk. Dengan kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia mengalami kematian rohani. Ini tujuannya mengapa dia disebut juru selamat nantinya ya. Yang kedua, manusia mengalami kematian tubuh. Ya, dalam kematian rohani itu dalam Kejadian 2 ayat 7 itu dikatakan ketika itulah Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi ada roh Allah dan nafas Allah yang masuk ke dalam bentukan manusia tubuh tadi itu, akhirnya manusia itu disebut makhluk hidup. Tetapi dengan manusia melakukan dosa, roh itu pergi. Maaf sebentar. Maaf. Nah, roh itu pergi. Sehingga nanti dijelasin di dalam Kejadian 6 ayat 3. Roh Allah meninggalkan manusia sehingga manusia tinggal menjadi daging. Di dalam Kejadian 6:3 dikatakan tidak selama-lamanya rohku berada dalam tubuh dalam manusia sebab mereka tinggal daging, tidak ada roh Allah lagi. Yang kedua yaitu kematian tubuh. Manusia mengalami kematian tubuh. Di dalam Kejadian 3 ayat 19 itu dijelaskan
Ya, berbunyi demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Tadinya Kejadian 27 dia dibentuk dari debu tanah. Sekarang karena kutukan Tuhan, roh Allah yang keluar dari tubuh manusia, dia mengalami kematian tubuh. Tubuhnya ini bukan lagi tubuh kemuliaan, sudah menjadi tubuh daging. Sehingga dia kembali kepada waktu pertama dia dibentuk. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Inilah kematian yang kedua. Ya, akibatnya manusia tidak dapat lagi berhubungan intim dengan Allah. Kejadian 3 ayat 8. Manusia harus menjauh dari Allah. Kejadian 3:23. Yaitu nanti ini peristiwa dia diusir dari Taman Eden ini. Ini kira-kira gambarnya, ilustrasinya. Ya. Dengan demikian dia tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah, yaitu rohnya tadi sudah keluar, dan dia tidak bisa berdiam lagi bersama dengan Allah. Jadi ini hilang semua, ya, karena akibat apa? Akibat dosa. Gitu. Jadi bagaimana dengan manusia yang sudah ini? Padahal karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita sudah ada di dalam kehidupan dosa. Nah, apakah manusia bisa menolong dirinya sendiri? Sudah tidak bisa. Nanti kalau kita baca lagi 4:5, ya, bagaimana Kain dan turunannya bertambah luar biasa, berbuat jahat di hadapan Tuhan, dan yang tinggal di keluarga Set yang terselamat pun hanya orang-orang tertentu. Sebab Set bukan hanya punya anak Enos, tidak. Masih banyak anaknya, tetapi Enos yang masih baik. Terus sampai nanti ke Henok sampai ke Metusala Lamek, sampai kepada Nuh. Nuh lah yang diselamatkan nantinya. Nah, saudara-saudara Nuh ada. Nanti kalau kita baca di ini, perhatiin bahwa setelah misalnya Adam melahirkan Set, dikatakan Adam di situ ya, melahirkan Set, dan dia juga melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki. Jadi Set punya saudara banyak. Tetapi Set yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kasih Allah bagi manusia tidak pernah berakhir. Di masa para nabi, Allah berfirman untuk menyelamatkan umatnya itu, yaitu dirinya akan melakukannya sendiri. Tuhan berkata demikian. Ya, jadi masa kejatuhan, Nuh sekarang masuk ke dalam masa pemilihan umat-umat pilihan. Dan mereka berontak dan segala macam. Nah, di zaman nabi-nabi, Tuhan berkata demikian melalui Nabi Yesaya, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Itu perkataan Tuhan. Ya, di sini Yesus belum lahir. Yesus belum ada. Yang kita kenal ya, maksudnya secara wujud manusia, secara roh dia sudah ada. Ini roh Allah yang berbicara kan. Itu. Nah, artinya Allah sudah menyatakan bahwa saya nanti yang akan jadi juru selamat. Saya lagi nanti yang akan menyelamatkan. Sebab mengapa? Dia membentuk manusia sedemikian hebat tadinya. Ya. Untuk membentuk Adam saja, Tuhan membentuk cakrawala, planet, disediakan semua fasilitas, dan terakhir selesai dia membentuk Adam. Apa kata Tuhan? Tov meot, sungguh amat indah. Jadi manusia itu di mata Tuhan adalah sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana? Manusia sendiri tidak bisa menolong diri. Akhirnya Tuhan sendiri yang turun. Ya, akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bagaimana mewujudkan ini? Apakah Tuhan yang demikian misterius datang tiba-tiba kepada hadapan kita? Dalam bentuk dia yang kita tidak tahu. Misteri sekali. Ya, mungkin kita terkejut semua. Tetapi
dia membentuk tadinya manusia. Dalam wujud manusia, yang akan diselamatkan adalah manusia. Akhirnya dia melahirkan, berinkarnasi ya di dalam tubuh manusia, yaitu Yesus. Nah, itu diwujudkan di dalam Yesus. Di dalam peristiwa mana? Ya, di dalam Matius 1:21 itu berita kepada Yusuf. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi penyelamatan itu, keselamatan itu diwujudkan dalam kelahiran Yesus. Demikian. Nah, itu juga sesuatu yang dari Tuhan. Sesuatu yang dari Tuhan, ya. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah peristiwa mengapa Yesus menjadi manusia, ya, yaitu untuk menyelamatkan kita manusia. Wujudnya kenapa manusia? Ya memang dia harus menjadi manusia. Kalau dia tidak, kalau bukan manusia, kita juga tidak mungkin percaya. Itu. Nah, itulah makna juru selamat. Jadi Yesus lahir memang sudah dipersiapkan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Yang kedua, Yesus adalah anak domba Allah. Ya, Yesus adalah anak domba Allah. Yang tadi di sini, ya, Yesus anak domba Allah. Mengapa dikatakan dia anak domba Allah? Dalam Yohanes 1 ayat 29, peristiwa Yohanes waktu melihat Yesus datang, dikatakan demikian. Ya, pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bapak Ibu yang terkasih, ini mengapa Yohanes mengatakan demikian. Kita belajar dari kelahiran Yesus. Nubuat kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sebelum Yesus lahir, yaitu oleh Nabi Mika. Masih ada lagi peristiwanya sebenarnya di Yesaya 9 ayat 7, 5 atau 53, tapi itu peristiwa penyiksaan, penyalipan Yesus. Nah, untuk kelahirannya diberitakan di kitab Mika, ya. Mika 4 ayat 8. Dan engkau hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Hai menara kawanan domba. Apa ini menara kawanan domba? Dalam bahasa aslinya itu Migdal Eder. Ya, dalam bahasa aslinya itu Migdal Eder. Ya. Dan di mana ada? Ya. Di situ kan katanya hai bukit kepadamu akan datang. Dan di mana adanya Migdal Eder itu? Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu yang terkasih, diberitahukan ya bahwa nanti di menara kawanan domba atau Migdal Eder lahirlah seorang ya yang akan memerintah Israel. Di mana dia ada di Bethlehem Efrata. Jadi kotanya sudah ada, tempatnya juga diberitahu. Itu. Bethlehem apa artinya? Roti. Tadi yang saya katakan dia disebut juga roti yang hidup. Sebab dia lahir di Bethlehem, tempat roti. Nah, apa itu Migdal Eder? Kita belajar Migdal Eder supaya nanti kita bisa mengerti yang dimaksud dengan anak domba Allah. Ya.
Migdal Eder adalah menara pengawasan kawanan domba di zaman kuno, digunakan oleh para gembala sebagai perlindungan dari ancaman musuh dan binatang buas. Pada zaman dahulu, penggembala-penggembala ya, menara ini mereka buat, atau pemerintahan-pemerintahan atau suku-suku, pada waktu itu belum ada kerajaan, mereka mendirikan menara ini untuk mengawasi musuh. Ya. Kalau zaman dulu itu yang berperang itu orang yang datang dengan tombak dan belum ada persenjataan yang meriam dan segala macam. Ya. Nah, mereka bisa melihat, mengawasi dari sini. Ya. Jadi dengan penempatan, nah demikian. Nah, di zaman setelah itu, ya, di zaman adanya Bait Allah, ya, adanya Bait Allah di zaman Salomo, ya, di zaman Daud sudah adanya Bait Allah. Akhirnya di dalam Bait Allah itu kan harus ada domba yang harus dikorbankan setiap hari. Ya. Nah, di tempat Migdal Eder inilah para penggembala-penggembala itu ya membawa domba-dombanya untuk beristirahat di tempat ini. Ingat, domba-domba yang dikorbankan itu adalah domba-domba yang tidak bercacat, domba-domba yang harus bagus ya dan dipelihara dengan baik, ya, bukan asal main ngambil domba saja. Gitu. Nah, fungsinya di zaman sekarang itu adalah ini. Gitu. Jadi dengan penempatan Bait Allah di Yerusalem, padang-padang di luar Bethlehem menjadi tempat bagi satu kelompok para gembala untuk memelihara domba-domba yang akan dikorbankan di Yerusalem. Itu tujuannya. Maka harus mengurusnya dengan ketat. Kandang harus bersih sebagai tempat berkembang biaknya domba-domba yang dikhususkan untuk korban di Bait Allah. Para gembala itu biasanya menjaga kambing dombanya di luar selama 24 jam dalam sehari dan setiap hari dalam setahun. Tetapi membawa domba-domba betina masuk ke dalam di tempat mereka agar dapat dirawat secara intensif. Jadi domba-domba betina yang akan melahirkan dibawa ke dalam Migdal Eder ini. Sebab turunannya nanti yang menjadi turunan domba-domba ini maksudnya yang menjadi korban, binatang korban di dalam Bait Allah yang ada di Yerusalem. Bethlehem dengan Yerusalem lebih kurang 5 kilo jauhnya. Ya. 3 mil. Pada masa itu, saya nggak tahu masa sekarang. Sudah berkembang kali. Jadi 3 mil dari Bethlehem sampai ke Bait Allah. Mungkin di kotanya bisa lebih. Kotanya besar. Ya. Nah, inilah beberapa, ini gembala. Ini beberapa model daripada Migdal Eder. Ini. Tower of the Flock. Ini. Jadi gembala-gembala masuk ke dalam sini. Nah, apa hubungannya dengan Yesus? Kita tahu bahwa domba-domba itu dipersiapkan untuk menjadi korban bakaran di Bait Allah. Bagaimana dengan Yesus? Yesus dipersiapkan untuk menjadi korban bagi kita umat manusia. Makanya dalam hal ini ada satu tipologinya. Dia lahir di dalam Migdal Eder. Dia lahir di goa, bukan di rumah. Dia lahir di dalam goa-goa. Ingat, goa ini bukan goa yang kotor ya. Goa-goa ini goa bersih. Kenapa? Sebab para gembala akan menjaga domba-dombanya itu ya dengan baik. Sebab itu dikorbankan buat Tuhan. Dijaga di dalam sana itu bersih. Jadi bila kita lihat ada gambar seperti rumah ya dan segala macam, itu adalah pemahaman daripada teologi-teologi barat. Ya, dia lahir ada pohon terangnya, nggak ada, di sana nggak ada pohon kok. Ya.
dan segala macam. Tapi itu it's okay lah, itu nggak ada masalah. Ya. Dan di dalam Lukas nanti juga kita bisa dengar, Lukas 2:13-14, Gabriel memberitakan mengenai kelahiran Yesus kepada gembala-gembala, yaitu yang memelihara domba-domba yang saat itu Migdal Edernya dipakai untuk kelahiran Yesus. Demikian. Jadi, apa hubungannya? Hubungannya memang Yesus bagaikan anak domba Allah. Anak domba yang dikorbankan di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kalau domba-domba tadi sebagai pentahiran dan segala korban bakaran bagi Allah, sekarang hanya seorang Yesus ya yang dikorbankan di atas kayu salib, itu yang menjadi korban buat kehidupan keselamatan kita. Dia bangkit, itulah keselamatan yang kita dapatkan. Ini secara ini nggak usah kali, ini peristiwa Migdal Eder di Efrata tadi, ini peristiwa Yakub ini waktu Rahel mati ya, untuk menunjukkan di mana Efrata itu ini. Nah, demikian Rahel mati dan seterusnya. Nah, makanya begitu Yohanes melihat Yesus, apa katanya dia? Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, ini hanya di Yohanes ada ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia sudah menjadi korban. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba. Dan seterusnya, masih ada lagi tadi, tapi waktu saya sudah habis, saya akan nanti lanjutkan di lain waktu. Kalau tadi Yesus terang dunia sudah sedikit saya beritahu, yaitu peristiwa Hanukah, ya, roti hidup karena dia lahir di Bethlehem. Yesus air kehidupan itu ada di Yeremia 17 ayat 13. Dia menyatakan jangan meninggalkan Tuhan atau menyimpang dari ajarannya, engkau akan dilenyapkan sebab engkau telah meninggalkan atau mengingkari atau tidak mendapatkan lagi air kehidupan. Ini nanti diwujudkan di dalam dialog antara Yesus dengan wanita Samaria. Apa makna air hidup? Ya kan, Yesus bilang, kalau kamu tahu air yang kuberikan ini akan terus mengalir dalam hati, air kehidupan atau Roh Kudus itu sebenarnya. Itu. Jadi semua ini ada kaitannya dengan perjanjian lama. Jadi semua peristiwa itu ada dan sudah dibuatkan dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kaitannya. Bukan tidak. Kita nggak boleh berpikir bahwa itu terpisah. Demikian waktu saya pas. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Amin. Maaf, saya agak batuk. Pak Indro, silakan. Ya, terima kasih Pak Ben yang sudah menyampaikan pembelajaran ya pagi hari ini lewat firman Tuhan. Dan nanti untuk saudara mau lebih jelas, lebih detail, mungkin ada yang ingin bertanya sehubungan dengan Natal sejarahnya ini, ya nanti kita akan ada masuk ke sesi fellowship ya. Tentunya nanti sesi fellowship pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Lisa. Ya, sebelum itu kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu dan saya mau minta tolong kepada Pak Simon untuk bantu doa syafaat. Shalom, selamat pagi Pak Simon. Ya, Pak Simon, apa kabar pagi hari ini? Tak bisa Pak. Shalom. Ya, Dengar Pak, suara saya Pak? Sudah terdengar bagus. Ya. Gimana kabarnya pagi hari ini Pak Simon? Bagus, dingin. Oh, tapi tetap sehat ya, puji Tuhan, haleluya. Ya, Pak Simon tolong bantu doa syafaat dan nanti doa berkatnya saya kembalikan ke Pak Bendris untuk bantu doa berkatnya.
Tapi sebelum itu saya mau Ibu Stefani, ada Ibu Stefani dan Ibu Christine, tapi tentunya Ibu Stefani terlebih dahulu. Apa yang mau disampaikan? Ya silakan Bu Stefani. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Bendris untuk firman Tuhannya. Aduh, saya belajar banyak tentang sejarahnya Natal ya. Saya juga berbahagia nih ngelihat Pak Oni ada di sini. Puji Tuhannya Pak Oni semua sehat bersama Tuhan Yesus. Hari ini saya mau didoakan karena hari ini juga akan melayani di lapas Gunung Sindur ya, pelayanan daripada Madam Christine. Kiranya lewat firman Tuhan, biar firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi para lapas yang ada di Gunung Sindur. Kedua, saya juga mau mendoakan sahabat saya, adik saya Grace Ellis, yang kemarin itu rupanya harus mengalami cuci darah. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hanya rencana Tuhan yang terbaik terjadi dalam kehidupannya juga. Kemudian saya juga mau mendoakan keluarga saya yang nanti satu persatu akan datang ke Jakarta, kiranya semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Ya, Ibu Christine silakan. Shalom, saya masih ada di luar ini, baru selesai Natal hamba-hamba Tuhan. Iya, tadi udah disampaikan si Stefani, tolong doain yang mau pelayanan ke lapas ya. Terus yang kedua, tadi saya nangkep lagi orang untuk percaya kepada Tuhan, tolong didoakan, namanya Sukaina. Tolong didoakan dari banyak peristiwa Natal hari ini, itu banyak yang datang kepada Tuhan. Semoga mereka benar-benar menjadi pilihan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, ada Bu Lisa juga, silakan Bu Lisa. Ya, shalom semuanya. Saya minta didoakan kalau hari ini saya akan di perusahaan saya akan adakan satu event untuk annual planning untuk kita punya FMB ya ke depannya 2023, di mana saya sebagai presentase untuk operasionalnya. Saya minta hikmat dari Tuhan, bukan doa dari teman-teman, semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu aja dari saya. Oke, ada lagi yang lain? Oh ya, Pak Bendris, Pak Sentris Simon, tolong bantu doakan anaknya Ibu Vivi yang hari ini sedang berulang tahun, namanya Kelvin. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Nanti doa berkatnya biar Ibu Christine lagi di luar ya. Shalom, Ibu Christine bisa doa berkatnya nanti? Karena Pak Bendrisnya sedang batuk-batuk. Siap. Oke. Siap. Ya, kalau gitu. Ya, silakan Pak Simon. Terima kasih Bu Christine. Silakan Pak Simon. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa kemuliaan keagungan, kekudusan yang maha suci. Di segala puji syukur bagimu kami sampaikan pada pagi hari. Dalam cuaca yang demikian mendung dingin, kami diberi kekuatan untuk dapat menyembah. Semua itu bukanlah kuasa dari kekuatan kami, tapi Engkau yang mengurapi kami. Dalam kelelahan lesu kami datang menyembah, ya kami mau
Kau di pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang disampaikan, kejadian-kejadian hari keagungan, kemuliaan Kau datang di bumi ini. Tuhan Yesus mengurapi, menebus dosa-dosa kami. Terima kasih juga firman yang disampaikan oleh Pak Bendris Tajunung. Berkati dia Tuhan Yesus dalam pelayanan, baik dalam mindset untuk kemuliaan dan pelayanan pada Engkau yang kami agungkan. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Kami sampaikan. Urapi keluarganya, usahanya, dan kesehatan, serta perlindungan yang maha tinggi dari surga untuk keluarga Pak Bendis. Tambah-tambahkan pewahyuan firman-Mu yang demikian dahsyat, yang iya dan amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini yang indah ini mendapatkan pencerahan firman dalam momen Natal ini. Urapi kami juga semua Tuhan Yesus, berkati kami juga Pak Hendro, Pak Hendra, semua yang ada dalam virtual Zoom ini. Engkau Allah yang sangat baik, Allah yang sungguh baik. Kepadamu lah kami berserah hidup ini Tuhan Yesus. Baik ketidakmampuan kami, semuanya atas kuasa-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Lindungi juga bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Baik dalam iklim politik yang pada saat ini yang cukup mencekam untuk tahun 2024 ke depannya. Dan kami yakin Tuhan Yesus, tangan-Mu yang penuh kuasa dapat menyelamatkan semua keberadaan bangsa dan suku di Indonesia ini Tuhan Yesus. Urapi presiden, wakil presiden, dan menteri kabinet maju, serta para aparatur pemerintahan, agar mereka punya roh takut akan Tuhan, agar mereka bekerja dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya, dan tidak melanggar dari segala undang-undang, dan tidak menyudutkan suatu minoritas baik dalam kepercayaan. Juga dalam momen Natal ini Tuhan Yesus, beri perlindungan kepada semua umat Nasrani khusus yang merayakan momen Natal yang indah kelahiran-Mu di bumi ini Tuhan Yesus. Hanya kuasa-Mu Tuhan Yesus, perlindungan-Mu yang maha tinggi yang menyelamatkan kami, baik yang berada di gereja, di rumah, baik dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan Yesus, yang infrastruktur segala tempat-tempat ibadah Engkau telah mendeteksi sehingga pengamanan terjadi dengan pengawalan Roh-Mu yang kudus dan malaikat-malaikat kudus yang menyertai kami semua. Kami tahu hari-hari ke depannya sangat sulit, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini Australia dalam eksodus besar-besaran, yang mana konflik antara Indonesia dengan Australia pada tanggal 22 bulan 12 2022 akan terjadi suatu problema antara kedua negara. Dan kami yakin percaya Tuhan Yesus, dalam momen Natal ini Engkau mengurapi semuanya. Pendoa-pendoa yang ada di sekitar Bali, NTT, khususnya juga Indonesia, agar numpang tangan, agar di antara rencana-rencana invasi terhadap Pulau Pasir ini, Kau dapat meredupkan, Kau akan menggantikan dentuman meriam untuk memperingati hari Natal dan Tahun Baru sehingga tidak terjadi konflik. Betapa besar penderitaan dan kemeratan bagi khususnya penduduk yang stay di Australia bila terjadi suatu konflik dan suatu tekanan-tekanan baik dalam masyarakat, baik dalam pemerintahan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau telah menghalau pasukan-pasukan yang pada G20 sehingga tidak terjadi konflik, dan kami juga percaya Tuhan Yesus konflik ini tidak akan terjadi
karena di tangan-Mu lah berada Pulau Pasir, dan khususnya Bali. Bali yang merupakan daerah yang zona-zona yang sangat darkness of supranatural, di mana penyembahan-penyembahan yang terus berkelanjutan membuat Engkau cemburu dengan penyembahan-penyembahan berhala, sehingga kuasa-kuasa kegelapan terus dari Bali dan sekitarnya. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyelamatkan Bali, baik dari Megatrust, gunung berapi, dan juga Pulau Pasir dengan peperangan yang akan terjadi. Peperangan yang melumpuhkan segala sektor ekonomi, peradaban, dan kesejahteraan masyarakat. Datanglah kuasa-Mu, urapi Pulau Pasir, Australia, Indonesia, agar mereka mendapat kedamaian dalam Natal ini. Engkau adalah juru selamat, juru damai yang datang ke bumi ini, di mana Engkau menyinari timur. Bintang timur berada sekitar NTT, yang menyinari bintang cahaya kedamaian untuk kami, ketenangan serta perlindungan untuk seluruh suku, seluruh bangsa yang ada di sekitar sekitaran Pulau Pasir, Bali, NTT. Kami yakin kuasa-Mu di atas segala kuasa, segala mujizat terjadi di penghujung tahun ini, sehingga Indonesia, Australia diselamatkan, juga masyarakat penduduk yang berada di sana, baik yang berada di sekitar komplek. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan kami dapat mengaturkan memohon doa kepada Engkau untuk keselamatan kedua negara. Pagi hari ini, indah ini juga kami diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk berdoa kepada yang ikut dalam virtual Zoom, yang setia dalam virtual Zoom, Bu Stefani. Kami berdoa Tuhan Yesus agar damai sejahtera, salam turun pada keluarga besar dari Bu Stefani akan berkumpul di Jakarta dalam acara Natal. Urapi, berkati mereka semua, dan juga berkati Ibu Stefani dalam pelayanannya, baik juga kesehatannya. Engkau akan mengurapi, kemudian menyiapkan semua yang diperlukan Bu Stefani. Engkau Allah Yehova Jireh, dan juga Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh, dan juga keluarganya yang akan melaksanakan cuci darah. Kami yakin Tuhan Yesus, Engkau akan mengurapi semua peralatan dan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk menetralisir darahnya. Mengalirlah darah kuasa Roh Kudus kepada adik dari keluarga dari Ibu Stefani. Dan juga kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus pada momen Natal yang indah ini, di mana banyak jiwa-jiwa baru mendengar kemegahan kemuliaan baru dalam musik dan lagu-lagu Natal yang dikoordinir oleh Ibu Kristen Kelvin. Berbanyaklah jiwa-jiwa yang bertobat, menyembah-Mu, mengakui Engkau adalah Tuhan yang disembah, Raja di atas segala raja. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, pengurapan jiwa-jiwa yang akan datang terus-menerus, gelombang-gelombang pertobatan yang akan terjadi di Eropa, baik yang dipimpin oleh Ibu Kristen Kelvin. Kami bersyukur dan tingginya semua pertolongan yang Kau berikan. Dan juga pada saat ini juga kami juga mohon kepada Ibu Lisa, setiap permohonannya, pertolongannya dari Engkau akan terjadi kepadanya. Dan juga kami juga bersyukur, terima kasih pada momen hari ulang tahun Kelvin, anaknya Ibu Vivi. Berkati Kelvin Tuhan Yesus, agar dalam hari ulang tahunnya ini dia diberi kesehatan, berkat, pengurapan damai sejahtera, dan berlimpah-limpah untuk keluarga Ibu Vivi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, orang yang setia dan selalu menyembah-Mu akan diberkati, dan Engkau akan memberikan semua yang dibutuhkan
Kami percaya Tuhan Yesus, semua yang ada di virtual Zoom ini akan menerima berkat pada pagi yang hari indah ini. Dan kami juga percaya pagi-pagi sekali sebagaimana Tuhan Yesus datang berdoa. Dan kami yakin semua yang ada di virtual Zoom ini, Tuhan Yesus ada yang Engkau kuduskan, yang Engkau murnikan dalam penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin tiada roh-roh kegelapan atau keinginan-keinginan duniawi yang ada pada kami, sehingga Kau tahirkan dalam semua yang ada dalam virtual Zoom. Kami juga berdoa Tuhan Yesus atas kesehatan Pak Uni dan juga kekuatan dia untuk menjalani hidup ini sehingga dia penuh dengan berkat dan kelimpahan kesehatan dan damai sejahtera terus untuk Pak Uni. Juga kami juga berdoa Tuhan Yesus kepada Pak Edi Budianto yang mendambakan cucu dari anaknya Tony dan Marcel, akan terjadi suatu penuaian serta terjadinya suatu kehidupan baru, akan lahir juga bayi yang akan datang menyembah-Mu dengan sepenuhnya. Berkati Edi yang mendambakan cucunya, damai sejahtera, berkat berlimpah-limpah untuk keluarga Pak Edi Budianto. Bersyukur dan berterima kasih kasih-Mu yang tak henti kepada kami. Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan Yesus kepada kami. Segala permohonan doa yang Engkau berikan kepada kami, baik segala problema-problema yang Engkau minimalisir sehingga tidak begitu mencekam dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami bisa melewati semua problema permasalahan dengan kuasa, dengan pengurapan-Mu, dengan kasih-Mu yang tiada batas. Engkaulah Allah yang kami sembah. Beri kami kekuatan, mengumpulkan semua kekuatan, kuasa-kuasa yang tidak berkenan dalam hadirat-Mu. Karena kami percaya Allah yang ada dalam roh kami, Allah yang besar, bukanlah Allah lain. Karena Engkau Allah yang paling mulia dan agung yang bersemayam dalam roh dan jiwa kami. Dan bersyukur penyertaan dalam kehidupan kami. Urapi kami di penghujung tahun ini Tuhan Yesus. Beri kami kemenangan demi kemenangan untuk menghadapi semua problema-problema di penghujung tahun ini. Sehingga menyongsong tahun 2023 ini kami mendapat berkat berkelimpahan. Dan kami bisa mengatasi semua problema permasalahan, baik problema dalam bisnis, dalam masalah utang piutang. Kami percaya juga Indonesia juga diselamatkan berkat berlimpah-limpah dari krisis berubah menjadi kemenangan, keberhasilan dan serta kemakmuran untuk bangsa dan Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu. Bapa yang baik, Engkau sudah memberkati kami dengan sharing firman Tuhan dari hamba-Mu Pak Bendris. Berkati hamba-Mu ini, Bapak Bendris, bahkan kami sekalian Tuhan. Tidak ada satupun yang Engkau lewatkan daripada kami. Berkati mereka yang sakit, kami memberkati mereka dengan kesembuhan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang letih lesu dan juga berbeban berat. Berkati dengan jalan keluar. Dan kuk yang mereka bebani sekarang, mereka sadar mereka diberkati dengan kuk yang ringan daripada-Mu. Berkati mereka yang hilang pengharapan. Karena bayi Natal itu sendiri adalah berkat yang besar. Yaitu Engkau sendiri ya Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Kami sudah berada di hari Senin. Di hari pertama dalam minggu Advent yang keempat ini Tuhan. Kami percaya bahwa berkat-berkat Tuhan terus mengalir. Terus akan memberkati kami. Kami memberkati mereka yang akan melayani. Ibu Stefani,
Pendeta Paul Maro dan Ibu Astuti, Pak Bobi, Ibu Adeline, dan Ibu Pendeta Messi. Berkati mereka Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di dalam ruang Zoom ini dan akan melayani hari ini, bahkan yang akan bekerja Tuhan berkati. Berkati para pengurus GWG Tuhan. Biarlah kesatuan hati, unity, tetap ada di antara kami ya Bapa di sorga. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kami kasih karunia dan sukacita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kami dan memberikan kita damai sejahtera. Akhirnya terimalah berkat-berkat yang besar ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang akan menyertai kita, memberkati kita, menghibur dan menguatkan kita. Saat ini sampai Immanuel datang kembali. Dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, katakan amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Simon dan Ibu Christine. Namun sebelumnya ada sebuah info yang terlewatkan, tadi harusnya ditayangkan sesudah sharing firman ya. Tapi biarlah saya akan tayangkan saat ini. Ada sebuah informasi yang bagus buat kita semua di GWG. Ya, inilah informasinya. Sudah bisa dilihat saudaraku ya? Oke. Come celebrate Christmas with us, and GWG akan menyelenggarakan perayaan Natal dengan tema Harmony of Christmas. Ya, ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 jam 16 atau jam 4 sore, bertempat di rumahnya Ibu Stefani yang ada di Jalan Tanah Kusir 3 nomor 85 Jakarta Selatan. Ya, bagi saudara yang mau hadir atau semua harusnya hadir ya. Kita akan bertemu muka, kita akan merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat. Kita akan bersukacita di sana dan kita akan saling mengenal lagi satu sama lain, karena selama ini setiap hari kita hanya bertemu dalam aplikasi Zoom, tapi nanti kita akan bertemu muka, kita akan saling berfellowship ya, kita akan berfellowship di sana bersama-sama. Baik, dan tentunya merayakan Natal, ada sukacita Natal di sana. Baik, saudaraku, demikian infonya, dan kalau mau mendaftarkan diri sebaiknya daftarkan diri saudara ke Pak Hendra ya. Nanti akan di-share log atau di location-nya nanti akan di-share di sana. Mungkin ada saudara yang tidak tahu di mana tempatnya. Nanti di grup kecil atau di grup WA itu nanti akan ada share location. Baik, demikian infonya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.